103 Radio Solo Pos Vian Information. Hai Sobat Solo Pos, selamat pagi menjelang siang. Biasa jam-jam segitu sudah menjadi jam-jam sibuk ya. Apalagi ini hari Jumat, banyak yang ingin segera menyelesaikan segala pekerjaannya sebelum tengah hari nanti. Karena istirahatnya cukup panjang ya kalau hari Jumat ya. Kemudian juga mungkin yang sudah ingin segera menyelesaikan pekerjaan karena besok sudah weekend. Oke, tapi kali ini Sobat Solo Pos, saya sejak Kurnia masih ada sampai nanti jam 11 siang ya. Masih lanjut tentunya untuk menemani Sobat Solo Pos. Ada di Bincang Spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan kali ini bersama Pemda Kabupaten Sukoharjo. Ya, belum tidak pernah bosan dong tentunya ya. Kita akan bersama dengan teman-teman dari Bea Cukai Surakarta hari ini seputar pelayanan haji dan peran DBH CHT menjaga kualitas dan juga aksesibilitas. Dan kita akan sapa Sobat Solo Pos, ada Bapak Muhammad Arif Budiman, Humas Bea Cukai Surakarta. Pagi Pak Arif. Selamat pagi Mbak Senja. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Iya, Jumat ceria nih. Jumat ceria. Ceria dong, ceria terus ya. Nggak hujan ya. Nggak hujan bener. Kalau sore itu udah mulai mendung gitu ya Pak ya. Baik, kemudian juga ada Mas Dion Chandra, Humas Bea Cukai Surakarta. Mas Dion sehat? Sehat, selamat pagi semua Sobat Solo Pos. Sudah sangat akrab dengan Sobat Solo Pos ya. Oke, nah ini kan kalau kita baca sekilas judulnya tuh pasti muncul pertanyaan kayak apa ya korelasi ini dari haji dan juga DBH CHT. Maka tadi kita udah sempat ngobrol nih ya Pak Arif dan juga Mas Dion begitu ya. Dan ini walaupun bukan secara langsung begitu Sobat Solo Pos ya, tetapi ada kaitannya karena memang terkait dengan adanya alokasi ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Nah, tapi sebelumnya ya ini DBH CHT jelas ada peran strategis gitu ya dalam sosialisasi pemberantasan rokok ilegal nih. Ini yang akan pertama kita bahas dulu nih, mungkin dari Pak Arif dulu seperti apa nih Pak? Baik, mungkin Sobat Solo Pos perlu ketahui bahwa DBH CHT itu adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya, bahwa mungkin kita ngulang-ulang ya nanti bahasanya DBH CHT apa sih ininya, bahwa DBH CHT itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diperoleh dari ini ya penerimaan cukai. Penerimaan cukai nanti dialokasikan lagi, dikembalikan lagi dalam bentuk dana bagi hasil ke masing-masing ini ya pemerintah daerah ya, tentunya nanti tergantung kontribusi masing-masing daerahnya gitu. Tentunya dalam pemanfaatan DBH CHT ini nantinya ada untuk kesejahteraan, untuk kesehatan, dan tentunya yang tidak kalah penting untuk penegakan hukum. Di dalam penegakan hukum ini ada salah satunya sosialisasi. Nah ini salah satu bentuk kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya. Dan kita juga terima kasih ini Pemda Sukoharjo ya, dalam hal ini kita pada kesempatan kali ini kita melakukan sosialisasi terkait peran DBH CHT dalam ini ya, dalam pemerintah daerah gitu, tentunya gitu Mbak ini. Baik, karena ini juga terus kita sosialisasikan terkait dengan rokok ilegal. Iya. Kemarin informasinya ini sekarang berubah jadi gurita ya, udah bukan gempur ya. Itu terkait ini Mbak, gurita itu terkait operasi gurita. Nah, kalau tagline gempur itu sudah susah untuk diganti. Sudah sangat-sangat ini ya. Melekat di masyarakat. Nanti kalau kita ganti langsung di masyarakat, apa nih gurita? Kita harus sosialisasi. Oke, jadi kalau misalkan habis ini kayak ini gurita ini apakah sama dengan gempur, ini lanjutan dari operasinya gitu ya. Baik. Oke, nah kalau kita kembali ke temanya begitu ya seputar pelayanan haji, ini seperti apa sih DBH CHT ini bisa membantu peningkatan layanan kesehatan bagi jamaah haji nih, Mas Tio, ini seperti apa? Jadi begini Mbak, korelasinya apa sih kok temanya ini kok pelayanan haji dan peran DBH CHT? Apakah dana DBH ini bisa buat nomboin haji seperti itu maksudnya ya? Bukan. Sebenarnya kenapa kita buat angkat peran istilahnya tema pelayanan haji dan peran DBH CHT menjaga kualitas dan aksesibilitas. Untuk DBH CHT ini sebagai ya perlu diketahui itu kita memfokuskan kepada aksesibilitas Mbak. Jadi di mana saat ini haji yang pada tahun 2025 ini untuk Solo khususnya Bea Cukai Surakarta kita sedang istilahnya bersama-sama berkolaborasi dengan stakeholder terkait seperti imigrasi, Kementerian Keagamaan, Pemda-Pemda setempat dan juga ada karantina. Itu memang sedang ada duwe gawe bahasanya. Duwe gawe. Jadi kita melayani adanya jamaah haji yang memang datang di asrama Dono Hudan dan tentunya kaitannya apa nih dengan DBH CHT. Jadi sebelum para haji atau para jemaah ini masuk ke Dono Hudan, tentunya mereka tuh diwajibkan Mbak, memiliki BPJS yang aktif. Syarat di 2025 itu. Lah
mungkin kalau diantaranya yang menengah ke atas mungkin sudah aktif ya Mbak ya, memang sudah bayar sendiri. Namun kan ada yang warga-warga atau masyarakat jemaah yang tidak mampu ya, yang dimana itu masih di cover sama pemerintah daerahnya masing-masing, yang dimana diambilkan dari porsi dana DBHCHT seperti itu Mbak. Jadi tidak secara langsung namun juga berkaitan. Nah, ada kolaborasi dana DBHCHT dengan melewati BPJS tadi. Ya, otomatis kan pemerintah kan pasti tepat waktu membayar BPJS untuk masyarakat, karena jemaah yang akan berangkat ini kan istilahnya harus ya wajib aktif. Dan juga selain dari pembayaran BPJS ini, jadi memang haji ini sebelumnya kan pasti kalau sebelumnya ada yang ingin periksa sakit dan lainnya kan di puskesmas Mbak. Yang dimana puskesmas ini juga titik fokus dari dinas kesehatan masing-masing daerah yang memang sedang diperbaiki atau dilengkapi terkait peralatan dan prasarananya menggunakan dana DBHCHT seperti itu. Jadi kaitannya ini terkait dengan ada pembayaran BPJS dalam hal itu, dan ini memang yang pasti dipakai begitu ya untuk jamaah-jamaah yang akan berangkat begitu ya. Baik, mungkin Pak Arief akan menambahkan nih Pak. Terkait tadi yang saya sampaikan bahwa untuk DBHCHT salah satunya kan untuk kesehatan. Tentunya untuk kesehatan ini bisa untuk meningkatkan istilahnya tenaga medisnya, untuk skill tenaga medisnya, alat-alatnya, alat-alat yang dibutuhkan di ini mungkin ya obat-obatan dan sebagainya, itu kan ini juga dari DBHCHT. Tentunya juga bangunan-bangunan rumah sakit, puskesmas dan sebagainya, ini kan peruntukannya juga untuk itu. Bahwa dalam DBHCHT itu peruntukannya kesehatan, salah satunya untuk mendukung program-program kesehatan ya, tadi sudah disampaikan BPJS untuk tenaga medis dan sebagainya. Tentunya dengan adanya peningkatan di cover dengan dana DBHCHT ini, rumah sakit dan sebagainya itu sudah bisa istilahnya bisa ditalangi dengan dana DBHCHT itu gitu Mbak. Bahkan ini sampai dengan fasilitas mobil ambulan ya Mas? Iya, sekali Mbak. Jadi memang contoh nyatanya DBHCHT yang memang saat ini ya, yang memang di lapangan di asrama haji itu sampai ambulan-ambulan daerah itu membantu sampai proses misalkan ada sesuatu evakuasi seperti itu, dan itu standby Mbak. Jadi ada mobilnya ambulan itu ada tulisannya dana bagi hasil cukai, hasil tembakau seperti itu Mbak. Itu memang itu diwajibkan. Jadi kalau memang dana source-nya asalnya dari DBHCHT memang diwajibkan ada tulisannya seperti itu. Kecuali rumah sakit ya, kalau rumah sakit nggak ada kan nggak mungkin rumah sakit DBHCHT kan nggak ada kan itu Mbak, seperti itu. Dan tentunya memang kalau proses haji ini untuk nanti di Arabnya itu memang sudah di cover full sama dari pemerintah Arab Saudi terkait kesehatan, misalkan ada kecelakaan dan lain-lain di Arab Saudi sudah di cover. Namun kalau masih di Indonesia ini memang BPJS yang mengcover. Nanti pun kalau setelah haji ternyata habis haji meriang sakit bisa di cover BPJS seperti itu Mbak. Baik. Dan ini ternyata juga ada keterkaitan dari jemaah haji, perannya untuk optimalisasi penerima dan kaitannya dengan DBHCHT nih ya. Seperti apa nih Pak Arief atau Mas Dion nih? Tentunya gini, kita dalam artian jamaah haji kan kita sebelum berangkat kita bekali dengan terkait kepabeanan ya. Kepabeanan itu nanti barang-barang apa yang wajib dibawa, yang boleh dan tidak boleh. Tentunya salah satunya rokok ya. Rokok itu nanti ada pembatasan yang tentunya yang dibawa jamaah haji kan kita perlu juga sampaikan bahwa rokok yang dibawa itu kan yang rokok yang legal. Tentunya di sana di tempat tujuan di Arab Saudi, tentunya nantinya di sana juga ada pembatasan yang dibawa rokok. Tentunya kan tidak boleh bawa rokok sekian banyak gitu kan, ada pembatasan dan tentunya kita ke jemaah haji bisa menyampaikan ada pembatasan umpama ya mungkin di Saudi ada rokok juga, tapi tentunya beda dengan rokok yang di sini. Tentunya gitu. Jadi benar Bang dikatakan Pak Arief. Jadi memang setiap negara itu memiliki pembatasannya sendiri-sendiri Mbak. Seperti yang sudah dikatakan, memang pembatasan Arab Saudi itu maksimal kalau rokok itu 200 batang Mbak, atau 2 slop seperti itu. Nah, namun yang di lapangan kemarin ada berita ada yang memang
ini ya dari jemaah kita yang bawa 1 koper itu masih ada Pak. 1000 bungkus ya kabarnya. Itu banyak sekali sampai ketemu berapa koper gitu Pak ya, akhirnya dibongkar dan mengakibatkan ya ada jedanya pemeriksaan lah, itu kan juga mengganggu istilahnya para jamaah yang lain seperti itu toh Mbak. Jadi memang tidak boleh. Nah, kemarin juga ada modus seperti ini. Pada saat saya menjaga di sana, ada yang membawa 4 slop ceritanya. Terus akhirnya ya, loh kok bawanya 4 slop? Nggih, lah niki kula lebokke ngene bojo kula. Lah ternyata dititipi. Kan kalau istrinya enggak ngerokok ya. Ternyata gitu modusnya. Ada yang seperti, tapi karena memang 1 orang diperbolehkan bawa dua slop. Ya sudah, kita masih masukkan toleransi lah. Karena dari bapaknya 2 slop, istrinya 2 slop. Oh, dibagi gitu ya. Iya. Ternyata, baik. Lebih ke praktikal seperti itu Mbak, untuk di lapangan. Dan juga kita berperan juga terkait penerimaan ini kan para jemaah haji itu kalau saya kemarin tanyai 70-80% adalah perokok Mbak. Dan pasti membawa rokok. Makanya kami juga sebagai negara yang juga trade fasilitator serta community protector juga istilahnya sekalian memfasilitasi mereka, karena itu sudah membayar pajak tentunya dari rokok itu yang nantinya juga dikembalikan lagi melewati DPH CHT. Makanya terkait optimalisasi penerimaan itu berkaitan secara langsung dengan penerimaan kita gitu Mbak. Jadi ini kalau dilihat ini ada banyak ya yang secara tidak langsung tetapi juga berkaitan dan ada impactnya gitu ya Mas Dion dan juga Pak Arif. Nanti kita masih akan lanjut lagi. Pak Arif, Mas Dion, Sobat Solopo juga yang mau bergabung bisa langsung ke WhatsApp di 081226103103.
103 Radio Solo Pos Vian Information. Sobat Solo Pos masih dalam bincang spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta bersama Pemda Kabupaten Sukoharjo ya. Masih membahas seputar pelayanan haji dan peran DBH CHT dalam menjaga kualitas dan juga aksesibilitas. Tadi kita sudah bahas ya seputar seperti apa DBH CHT ini bisa membantu peningkatan layanan kesehatan, kemudian juga fasilitas-fasilitas dalam rangka menuju keberangkatan begitu Sobat Solo Pos. Dan ada keterkaitan ya jamaah haji yang ada perannya begitu dalam optimalisasi penerimaan dan juga ada kaitannya dengan DBH CHT tadi. Baik, nah ini peran utama Bea Cukai dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jelas ada ya, nanti kita akan bahas Sobat Solo Pos. Dan ternyata ini sudah ada yang gabung, ada Ibu Dewi. Oh, ini pas banget tadi kita gabung. Kalau tadi ada pembatasan ketika berangkat, apakah ketika pulang itu ada? Karena saya lihat pasti ada yang ditahan begitu oleh dari sana dan lain sebagainya. Iya. Tadi kita baru bahas ya, baru banget. Seperti apa Pak Arif? Tentunya untuk yang jamaah haji yang kepulangan ya, kepulangan tentunya nanti kan ada pembatasan-pembatasan untuk apa? Untuk cukai ya, untuk cukai itu dalam artian rokok ya, rokok. Kalau ini kan ada pembatasan 100 ini ya Mas ya. Ya. Kalau nggak salah syarat ini satu slop lah ininya, masing-masing jamaah haji itu ininya satu slop. Nanti kelebihan itu akan kita sita dan nantinya akan kita musnahkan. Baik. Gitu. Iya. Satu slop itu sekitar 200 batang ya sekalian ini. Iya, ini kita. Baik. Jadi ini Mbak Bu Dewi. Iya. Jadi Bu Dewi begini. Jadi terkait barang bawaan yang akan dibawa jemaah haji ke Indonesia, tentunya kita ada pembatasan. Contohnya adalah tidak boleh membawa hewan seperti itu. Apakah ada? Enggak, biasanya kalau memang ini secara aturan umum kan jemaah haji sebenarnya sama. Sebagai masuk barang penumpang. Ya, barang penumpang. Barang penumpang. Seperti membawa hewan, tumbuhan dan produk itu perlu ada izin dari karantina. Baik. Tentunya. Adapun yang membawa tapi biasanya di kargo gitu, enggak dia di kabin gitu, enggak boleh. Enggak ikut bareng gitu. Enggak boleh seperti itu. Kemudian tidak boleh membawa kayak seperti narkotika, psikotropika, obat-obatan. Kalaupun membawa obat-obatan itu wajib ada resep dokternya. Seperti itu. Karena ada beberapa yang memang diberi obat ya sama misalkan sakit sama pemerintah diberi obat, ya itu biasanya resepnya akan dibawakan karena buat keterangan seperti itu. Kemudian juga tidak boleh membawa senjata tajam maupun senjata api untuk di kabin. Kalaupun ada yang membawa biasanya dititipkan di ini ya, security item di pilot seperti itu. Kemudian juga yang paling banyak itu adalah tidak boleh membawa uang tunai lebih dari 100 juta rupiah. Nah, kalau tidak diberitahukan pada saat penumpang datang membawa uang 100 juta, kalau diinformasikan paling nanti kita beri form dan nanti istilahnya nanti ngisi kita laporkan ke BI. Cuman kalau enggak, kan banyak yang enggak melaporkan karena pada dasarnya harusnya mengisi ECD atau Electronic Custom Declaration. Itu akan terkena denda 10%. Kan eman-eman tuh Mbak. Dari 100 juta 10 juta. Itu undang-undangnya seperti itu. Cuman untuk biasanya kalau dari jemaah haji jarang. Yang banyak adalah bawa emas. Nanti perlu turun langsung. Iya, langsung. Karena kemarin beberapa kali juga ada yang seperti itu, Mbak. Walaupun kami cek ternyata itu KW ya, tapi kami tegur untuk dimasukkan dulu, jangan dikelihatkan dulu. Nanti mungkin kalau setelah dari proses pemeriksaan, mungkin di istilahnya di bis atau mau dipakai nggak apa-apa, karena kan kita istilahnya azas kepatutan aja Mbak ya. Makanya kalau demi keamanan dari jemaah sendiri untuk emas yang dibeli di luar negeri ya cukup disimpan dulu saja, tidak perlu di show off seperti itu. Kemudian juga yang terkait pembebasan terkait barang bawaan, kan ada yang biasanya bawa HP Mbak. Nah, bawa HP ini kalau memang dari Indonesia tidak ada masalah, tapi kalau ada yang beberapa case kemarin HP-nya hilang, ada yang jatuh rusak, beli HP di Arab Saudi. Tapi biasanya kalau jemaah haji beli HP-nya murah-murah sih Mbak. Maksudnya enggak yang mahal. Buat ya cuma buat komunikasi. Itu kita bebaskan tidak lebih dari 500 US dollar. Itu biasanya bebas, langsung kita daftarkan, bisa didaftarkan di bandara atau di asrama haji. Petugas kami setiap 24 jam siap. Jadi cash yang paling banyak
banyak nih antri pendaftaran Mbak, ternyata bukan pendaftaran IMEI, Tapi beli pulsa Mbak, dikira kita jualan pulsa karena pada kesini semua, karena pada saat dari Arab ke sini otomatis nggak bisa internet, WA-nya centang Betul. ya kan, centang satu nggak bisa nih, ternyata bukan karena nggak ada IMEI tapi nggak ada pulsa, makanya tapi di asrama haji memang ada yang menjual, tapi bukan di loket bea cukai tentunya kami bukan ini ya, kami jangan salah. kembali counternya di counter istilahnya provider di bea cukai, karena kebanyakan ya namanya jemaah kan nggak tahu jadi kami arahkan kemarin. Kemudian juga terkait batasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Arif, itu 200 batang rokok, 25 batang cerutu, 100 gram tembakau iris atau tis, dan juga 1 liter minuman alkohol, tapi jarang yang bawa minumannya zam-zam. Oke, jadi perlu diingat Bapak Ibu juga, Bapak Ibu tidak perlu membawa zam-zam sendiri karena sudah disediakan 5 liter jatah dari pihak Kementerian Agama. Sudah disiapkan. Jadi Bapak pulang udah bawa 5 liter. Nah, kebanyakan itu pada botol Mbak. Ya, nambah sendiri. Kalau cuma botolnya, jadi gini, ada ketentuan tidak boleh lebih dari 1 liter. Terus satu botolnya 100 mili itu masih boleh lah, buat oleh-oleh lah, itu istilahnya hand carry itu masih boleh. Tapi kalau di atas 1 liter sudah tidak boleh, seperti itu. Kemarin banyak bawa yang tentengan, tapi kalau satu orang kan nggak terlalu kelihatan lah, itu semua jamaah bawa nenteng, itu pesawatnya buru nanti takutnya. Seperti itu Mbak. Baik. Wah, ini sangat jelas dan detail ya Bu Dewi ya, jadi ya terkait dengan pembatasan dan demi keamanan jamaah juga ya. Oke, tadi nih peran utama bea cukai dalam penyelenggaraan ibadah haji nih Pak Arif. Baik, tentunya dalam peran kita ini kita bekerja sama tentunya dengan instansi lain ya, dalam arti yang punya gawe kan Kementerian Agama ya. Kita turut berperan dalam kelancaran pada saat keberangkatan ataupun pada saat kedatangan. Tentunya dalam keberangkatan kita sudah membekali setiap ini ya rombongan, setiap kloter itu kita kasih ini sosialisasi. Nanti apa sih yang perlu, barang-barang yang yang boleh dan tidak boleh tadi sudah disampaikan. Itu yang paling ini batasan nanti terkait kalau pas kedatangan ini aja pembebasan untuk kalau bawa barang lebih ya, tadi seperti emas tadi, intinya 500 US dollar ya. 500 US dollar itu kira-kira berapa ya, 6-7 juta lah ya gitu. Makanya patokannya kalau lebih dari kurang dari itu nanti dapat pembebasan. Kalau lebih dari itu tentunya nanti tidak setelah dikurangin itu nanti selebihnya akan dikenakan pengenaan biaya masuk, PPN dan sebagainya. Tentunya kita mendukung dalam program penyelenggaraan ibadah haji ini untuk kelancaran untuk pada saat keberangkatan maupun kedatangan. Tentunya kita enggak menghambat istilahnya calon jamaah haji. Tentunya kita dengan memberikan pemahaman di awal, setidaknya nanti pada saat keberangkatan kepulangan sudah bisa lancar gitu Mbak. Sudah bisa lancar, baik. Iya. Mungkin Mas Dion ada yang mau ditambahkan? Jadi memang peran kita bea cukai ini adalah turut untuk mensukseskan Mbak. Yang pertama, memang kami diajak kolaborasi dengan Pemda, dengan Kementerian Agama ini untuk membantu proses kelancaran terkait fasilitas pembebasan maupun juga kelancaran terkait proses kedatangan pesawat juga, karena pesawat di sini nggak cuman kita ngurus jemaah Mbak, kita juga ngurus awak sarana pengangkut, ngurus spare part yang diimpor tentunya, karena kalau kita katakan pesawatnya itu nggak cuman dari vendor lokal, ada yang dari internasional juga. Jadi ada part-part yang harus diimpor tentunya, kayak ban kan setiap berapa ratus ini kan diganti gitu loh, kilo itu diganti. Kemudian ada kayak tools buat perbaikan, karena beberapa saat yang lalu ada mungkin kalau dari rekan-rekan Sobat Solo Pos lihat ada yang perbaikan pesawat lah, itu cukup cadangnya tentunya dari luar negeri Mbak. Itu yang bea cukai membantu dengan menguruskan dokumen-dokumen impor, clearance-nya seperti itu. Walaupun yang mengajukan dokumen tentunya dari pihak penerbangannya seperti itu Mbak. Kami misalnya membantu biar tidak ada kendala seperti itu. Oke,
Oke, baik. Ini oke. Ini kayaknya karena haji ya, jadi lumayan akhirnya membuat pertanyaan. Kalau untuk membawa uang rial dari sana, apakah diperbolehkan dan ada batasannya? Ya. Mungkin buat kenang-kenangan kali ya Mas. Jadi nggak ditukar ke rupiah lagi. Jadi kalau memang mau membawa rial dari sana itu diperbolehkan Mbak, asal kursnya disamakan dengan 500 USD tadi. Oke, pokoknya batasannya segitu ya. USD ya seperti itu. Sekitar berapa kalau nggak salah itu 500 USD sekitar 2.800 kalau nggak salah Mbak ya. 100 USD ya 1.800 rial Pak. 1.800 rial itu maksimal yang boleh dibawa, nggak boleh. Kalau cash, duit cash bisa tinggi karena kan tadi 100 juta ya duit cash. Tapi kalau yang maksudnya cash ya. Oh, cash ya. Kalau secara barang tadi saya pilih 500 ya. Tapi kalau secara barang cash 100 juta Mbak maksimal. Tapi kayaknya nggak ada yang bawa Mbak. Mungkin oleh-olehnya bentuknya rial gitu. Iya. Kalau intinya kalau bawa uang di bawah senilai 100 juta itu nanti kan sesuai ketentuan BI itu harus lapor BI gitu. Nanti iya. Kalau di bawah itu sih nggak ada, ini kan untuk aman perbekalan ya, aja sih nggak apa-apa. Tapi kayaknya mungkin nggak sampai 100 juta lah ya Bu. Terlalu berisiko bawa. Terlalu berisiko betul ya. Terkadang kalau ini kan bawa uang itu kan karena untuk pembayaran denda itu Mbak. Biasanya satu kelompok itu kan dikumpulkan ke ketuanya ya, ketua kloter gitu kan. Nanti dikumpulkan lama kan jumlahnya melebihi 100 juta. Tentunya itu kan nanti bisa intinya itu uangnya kelompok itu untuk membayar dam ya, untuk membayar denda di waktu jemaah haji, tentunya nanti dilaporkan aja ke Bea Cukai, nanti dalam artian ada pemberitahuan awal ini bahwa ini uang kelompok bukan uang pribadi dalam rangka untuk apa gitu kan. Tentunya gitu iya. Tentunya kalau sudah diberitahu nanti kita tetap tidak boleh lebih Pak. Nanti mungkin di split dengan anggota-anggota kan ada yang namanya ketua kloter dan ketua regu. Nah nanti dibagi uangnya biar tidak langsung satu orang berapa puluh ribu rial gitu. Kalau nggak salah 37 rial, iya itu yang 100 juta seperti itu Mbak. Oke, sudah cukup jelas ya ini ya. Ada yang mungkin berencana ya, bukan hanya haji, mungkin ketika nanti umroh gitu membawa mata uang asing dan ini juga ada ketentuan tadi, jadi tinggal dikira-kira aja Sobat Solopos batas amannya ada di mana gitu ya. Baik, nah ini barang yang biasa diperiksa oleh Bea Cukai saat keberangkatan dan kepulangan nih. Ini banyak ya. Jadi, ya ini pengalaman di lapangan ya, ini sharing. Untuk barang yang berangkat itu ini berangkatnya dulu nih Mbak ya. Dari berangkatnya itu banyak rice cooker, setrika. Saya juga sampai bingung, ini di sana sebenarnya sudah disediakan catering Mbak, cuman banyak kalau saya tanya jemaah itu yang wah saya cocoknya rasa masak dewe Mas ya gitu, ada yang seperti itu. Jadi memang tapi masih diperbolehkan asal dikasih ke koper kargo Mbak, itu masih diperbolehkan. Mie-mian banyak sekali, yang tentunya Indomie, Supermie itu banyak sekali. Kemudian dan namun kalau pada saat kedatangan ke kita yang menjadi atensi nih Mbak ya, itu yang pertama tetap Zam-Zam. Karena Zam-Zam itu dikatakan memang dari Arab Saudi tidak memperbolehkan. Nah, kita cek dulu apakah ada Zam-Zam atau tidak, seperti itu. Kalau pun ada kita cek kewajaran. Kalau ternyata di atas 1 liter ya nggak wajar kan, karena memang sudah disediakan 5 seperti liter itu, tadi 5 liter seperti itu. Masyarakat yang ingin membawa Zam-Zam di luar ketentuan mungkin bisa dipaketkan saja, karena kan sebenarnya PT Pos di sana ada cabangnya Mbak, di 12 ini ya tempat itu ada PT Pos siap sedia untuk mengirimkan barang oleh-oleh biasanya. Kalau nggak salah 1 kilonya itu 99.000 atau saya kurang tahu tepatnya, tapi ongkos 1 kilonya segitu. Ya dari masyarakat bisa, dan kita memberikan pembebasan. Jadi tidak kita kenai biaya masuk, PPN dan lain-lain, tidak perlu. Tinggal bayar biaya kirim saja, nanti barang akan datang. Dan tentunya tapi tidak berbarengan dengan ini ya jemaah. Agak belakangan. Biasanya ada delay, karena beberapa kali kami juga ada aduan, Mas kok ini paketan saya belum datang, ternyata kita trace, ternyata jemaah haji ya. Memang kita bantu trace, nanti kalau misal pengen dibantu nanti diinfo saja, kita bisa siap membantu. Kemudian selain Zam-Zam, kita tadi notisnya ke emas Mbak. Nah emas ini kan juga sebenarnya maksimal 500 US dollar, kalau di atas itu akan terkena pajak seperti itu. Makanya kita bilang
jangan dikeliatin lah. Kalau mau dibeli ya silahkan, tapi jangan dipakai. Tapi yang ditemukan di lapangan itu memang diperlihatkan itu, Mas. Banyak sekali. Ya, tapi kalau yang di Solo karena memang budaya kita kan halus-halus ya Mbak. Betul. Ya, makanya jarang pakai emas, malah kalau saya tanya loh kok emasnya nggak dipakai Mbak, keran duwe emas ya. Gitu konteks beda ya Pak ya. Memang kan kita memang kolaborasi, ada di bea cukai manapun, ada yang di Sumatera, ada Kalimantan, Jakarta, ya kita saling sharing session lah, ini apa aja ini atensi seperti itu. Kemudian parfum yang jelas kan di sana banyak oleh parfum. Betul. Dan tentunya parfum ini ya kalau cuman yang kayak cuman saya kecil-kecil kayak intinya masih batas wajar aja itu kita nggak ada masalah. Tapi kalau sampai 1 koper parfum semua kan niat mau jualan. Apalagi di sana kan banyak yang bau rempah ya, yang khas Arab lah ininya Arab, gitu. Itu kemarin juga ada yang ketemuan seperti itu. Kemudian juga terkait pakaian juga pakaian kita cek juga ada branded atau enggak. Cuman untuk khusus jemaah ya enggak sedetail biasanya. Karena itu kan kita tahu ya, itu niatnya adalah ibadah seperti itu Mbak. Yang sering adalah elektronik juga. HP kita cek bukan karena cek ini mahal enggaknya, tapi karena tadi email yang akan didaftarkannya Mbak. Kalau jemaah ternyata beli nggak didaftarkan pun tidak ada masalah. Tapi kan HP-nya nggak ada sinyalnya. Nggak bisa dipakai gitu. Di sini kan sayang nanti. Sayang gitu. Kalau saya manggil sayang agak gimana gitu. Maksudnya HP-nya gitu ya. HP-nya bisa takutnya gini, ada case gini Mbak. Takut wah nanti kena pajak bea cukai ini HP-nya nggak didaftarin Mbak, habis itu nggak ada sinyal, balik lagi ke bea cukai, Mas maaf Mas yang kemarin nggak sempat daftar lah, itu udah kena pajak malah karena sudah di luar dari bandara. Ada batasan hari yang kita tentukan, ini 30 hari ya kalau nggak salah, maksimal pendaftaran 60 hari. Namun untuk kalau sudah keluar dari wilayah kepabeanan bandara dan asrama haji itu wajib bayar Mbak, wajib bayar sekitar berapa ya, 10 hampir 30-an% dari harga invoice tentunya. Nah nggak dapat pembebasan 500 lagi kan, iman-iman mending langsung didaftarin aja, orang nggak dikenain pajak. Intinya tadi batasan 500 US dollar tadi. Begitu penumpang jamaah haji nyampe di Indonesia, laporkan aja ke bea cukai, nanti bisa ini, dan kita kan ada aplikasinya nanti di ini, tinggal nanti di input aplikasi kalau di atas 500 US dollar nanti dikenakan. Itu pengenaan upama 600 yang dikenakan itu 100-nya, bukan 600-nya itu ya. Nanti upama harganya 600 atau 700 dikurangi 500, berarti 200-nya ini yang dikenakan biaya masuk, PPN, PPH dan sebagainya. Bukan 700-nya ya, nanti dikurangin dulu 500 sebagai syarat pembebasan. Tapi kalau sudah lewat 60 hari karena enggak didaftarkan, nah nantinya pengenaannya itu 700-nya itu atau harga 600-nya itu. Sudah tidak berlaku yang pembebasan 500 tidak tadi ya? Berlaku pembebasan yang 500 tadi karena sudah melewati batas waktu. Ya. Oke, baik. Nanti kita masih ada satu sesi lagi ya Sobat Solo Pos, masih bisa bergabung tentunya dalam bincang spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan Pemda Kabupaten Sukoharjo.
103 Radio Solo Pos Beyond Information, sampai di sesi akhir Sobat Solo Pos. Kali ini cukup beragam yang kita bahas ya, karena juga relate dengan musim haji Sobat Solo Pos. Nah sebelum, ternyata satu lagi pertanyaan ya. Iya. Tadi untuk pembebasan $500 tadi, apakah khusus di musim haji kali ini saja ataukah ketika berangkat ibadah umroh itu juga ada pembebasan? Iya, pada umumnya itu ketentuan untuk barang penumpang. Barang penumpang, kapanpun barang ini kan yang dikategorikan barang penumpang tentunya dari luar negeri ya. Betul. Tentunya ini. Nanti beda lagi kalau barang kiriman, batasan pembebasannya ya. Kalau untuk barang penumpang batasan pembebasannya ya 500 itu mau pas haji, pas umroh atau pas kapanpun datang dari luar negeri, tentunya itu batasan 500. Iya, tetap sama ininya gitu. Baik. Iya. Siap. Wah, ini sudah jelas ya Sobat Solo Pos ya. Karena mungkin kali ini pembahasannya lumayan beragam ya. Dan masih seputar rokok ilegal juga nih. Mungkin ada harapan dan juga pesan dari Mas Dion ataupun Pak Arief nih, bagaimana masyarakat terkait dengan program gempur rokok ilegal, silakan. Tentunya dalam pemanfaatan ini ya, cukai ini pemanfaatannya tadi kan sudah kita sampaikan bahwa dana yang terkumpul dari cukai kembali ke masyarakat dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi, yang tadi untuk kesejahteraan, untuk kesehatan. Tentunya kesehatan tadi salah satunya bisa mendukung program-program kesehatan yang ada di Pemda-Pemda setempat. Tentunya bisa ini ya gitu. Tentunya masyarakat juga bisa berperan serta dalam dalam pemberantasan rokok ilegal ini, gempur rokok ilegal. Kalau sekarang pencanangannya namanya program Gurita ya, Gurita ini. Tentunya masyarakat bisa turut berperan dalam program gempur rokok ilegal ini, dan tentunya nanti bisa menyampaikan ke kita, ke Bea Cukai Surakarta atau ke Satpol PP setempat. Satpol PP setempat nanti bisa menginfokan, langsung menginfokan ke kita, ke Bea Cukai Surakarta ini, tentang gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin ada tambahan dari Mas Dion, silakan Mas. Jadi memang harapan kami memang untuk optimalisasi pengembalian DPHC ke masyarakat, tentunya kita menunggu dari info dari masyarakat juga, supaya memang misalkan di daerahnya menemukan nih rokok-rokok ilegal, nah itu bisa dilaporkan ke kami di nomor 089 69 80 50.000. Ulangi, 089 69 80 50.000. Dan juga Instagram bisa di DM di @beacukai_surakarta. Jadi tidak hanya rokok ilegal, silahkan informasi apapun yang kaitannya dengan ekspor impor, pelayanan bea cukai, mau aduan juga boleh dilaporkan. Nanti di nomor itu nanti kami jawab langsung seperti itu, dan identitas akan dirahasiakan, Mbak, tentunya. Kami hanya butuh misalkan ada rokok ilegal, mungkin di Sherlock aja atau foto warung ini, terus kronologi seperti apa, pernah melihat ada yang beli rokok ilegal atau seperti apa, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Dion juga Pak Arief ya, dan juga sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Solo Pos terkait dengan bagaimana tadi bea cukai dan pelayanan ibadah haji ya Sobat Solo Pos. Terima kasih, selamat siang Mas Pak Arief dan juga Mas Dion, dan saya juga pamit Sobat Solo Pos ya. Terima kasih sudah ikutan gabung sejak jam 6 tadi ya, 5 jam. 5 jam. Baik, 103 Radio Solo Pos, News Radio with for listener. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang, Sobat Solo Pos.